everyone! Here, we want to present an activity report resulting from a comparative study from the education section. Action. Hai guys, jadi hari ini kita mau berkeliling-keliling ya. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang adalah sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan pada tanggal 6 April 1970. Universitas Wali Songo merupakan lembaga induk Kementerian Agama Republik Indonesia. Universitas Wali Songo terkenal sebagai kampus yang mengembangkan paradigma keilmuan Unity of Science, Wahdatul Ulum atau kesatuan ilmu dengan metafora insan melihat ilmu. Universitas Islam Negeri Wali Songo juga memiliki planetarium loh teman-teman. Nama gedung ini adalah Gedung Planetarium Kiai Haji Zubair Umar Al-Jailani. Planetarium ini memiliki dua fungsi ganda, yaitu sebagai planetarium dan juga observatorium. Planetarium ini juga tidak hanya digunakan untuk penelitian, melainkan juga digunakan untuk wisata edukasi di Jawa Tengah. Planetarium Universitas Islam Negeri Wali Songo juga termasuk planetarium terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di planetarium ini, kita bisa melihat pemandangan alam secara real time di Semarang dan juga benda-benda langit lainnya. Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam biasa disingkat dengan PPMI As-Salam, lembaga pendidikan Islam swasta yang didirikan oleh Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta atau disebut juga dengan MPI. Didirikan oleh Haji Abdullah Marzuki dan Haji Siti Aminah Abdullah. Sebelum Pondok Pesantren Modern ini berdiri, kegiatan yang diberlakukannya adalah Madrasah Diniyah Awaliyah. Kemudian, atas tuntunan masyarakat, YPMI mendirikan Madrasah Tsanawiyah dengan sistem asrama yang merupakan cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Modern yang waktu itu diberi nama Pondok Pesantren Punggawan. Pada tanggal 20 Juli 1985, nama As-Salam secara resmi digunakan sekaligus menandai awal mula digunakannya kampus baru. Pondok Pesantren As-Salam mempunyai 5 unit, yaitu Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Taqosyah, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pondok Pesantren As-Salam mempunyai fasilitas di luar lainnya seperti Hotel Syariah As-Salam, Rumah Sakit As-Salam, serta Optik As-Salam. Organisasi pelajar As-Salam mempunyai nama seperti organisasi pesantren lainnya, yaitu dinamakan dengan OP3MIA, yaitu Organisasi Pelajar Modern Islam As-Salam, yang diketuai oleh ketua dan terdiri dari 20 bagian. Pondok Pesantren As-Salam mempunyai gedung observatorium untuk mengamati bulan, bintang, serta benda-benda langit lainnya. Pondok Pesantren As-Salam biasanya ketika menjelang bulan Ramadan atau menjelang Syawal, biasanya pondok pesantren tersebut melihat hilalnya dengan sendirinya. Pondok Pesantren As-Salam memiliki motto yang mewujudkan santri yang memiliki keseimbangan spiritual, intelektual, moral, dan keterampilan. Universitas Muhammadiyah Surakarta diresmikan oleh Wali Kota Surakarta, yaitu Muhammad Saleh Werdi Sastro. Aset tersebut merupakan modal awal berdirinya FKIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Cabang Surakarta. Jurusan yang dibuka adalah jurusan Pendidikan Umum, Ekonomi Umum, dan juga Pendidikan Agama Islam. UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta terdiri dari 12 fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Geografi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Fakultas Hukum. Universitas ini memiliki tujuan dan berfokus dalam bidang pendidikan budaya Islami serta keterampilan dan melandasi nilai-nilai keislaman. Dan untuk memfasilitasi mahasiswanya, UMS memiliki rumah sakit yang bernama Rumah Sakit UMS, yang dimana Fakultas Kedokteran bisa melaksanakan kegiatan kelasnya di sana.
UMS bekerjasama dengan Universitas Mitra sebagai lapak konkret UMS dalam merajut mimpi mahasiswa hingga visi besar universitas. Universitas Mitra antara lain Pangyong University, Universitas Malaysia Pahang, National Donghua University, Donghua University, University of Hull, Queensland University of Technology. Ingin ditanyakan atau kita sharing bareng. Nanti yang mau tanya, yang bisa tanya kami kasih sesuatu yang spesial ya. Destinasi selanjutnya, Wisata Edukasi Yogyakarta. Tempat ini merupakan operator resmi penyewaan mobil velg. Kita mengelilingi sekitar Magelang dengan alat transportasi bernama mobil velg. Setelah kita disibukkan dengan keindahan kota Magelang, lalu kita berhenti di beberapa tempat, yaitu Rumah Industri UMKM Berginang dan Ternak Kambing Etawa. Di pemberhentian pertama oleh Wisata Edukasi Yogyakarta, yaitu Rumah Industri UMKM Berginang, kita dapat melihat secara langsung bagaimana pembuatan rengginang yang tradisional. Pembuatan rengginang yang tradisional ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya rasanya yang lebih nikmat dibandingkan dengan rengginang lainnya. Di rumah produksi ini selain menghasilkan rengginang, yaitu menghasilkan beberapa makanan tradisional lainnya, yaitu seperti opak dan emping. Tempat yang kedua yaitu Ternak Kambing Etawa. Di pemberhentian kedua oleh Wisata Yogyakarta ini, kita dapat melihat bagaimana Ternak Kambing Etawa lalu dipersilakan untuk memerah kambing etawa dengan mendapatkan susunya dan memberi makan kambing etawa itu. Di Ternak Kambing Etawa ini menjual berbagai macam hasil yang diperoleh dari kambing etawa itu sendiri, seperti susu bubuk dan susu cair yang dihasilkan oleh kambing etawa itu sendiri. Kria Kayu Rikrok merupakan pemberhentian terakhir dari Wisata Edukasi Viwi. Kria Kayu Rikrok merupakan brand lokal yang memproduksi serta mengembangkan kerajinan tangan berbahan dasar tumbuhan atau limbah ramah lingkungan. Kria Kayu Rikrok menjual kerajinan tangan yang telah disediakan atau kerajinan tangan yang dibuat sendiri oleh pengunjungnya, seperti pensil yang dihiasi boneka dengan batik khas Indonesia, kipas motif batik, pembatas buku wayang, dan berbagai macam kerajinan tangan lainnya. Setelah berkeliling dan berwisata edukasi sekitaran Magelang, kita melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta, yaitu Jalan Malioboro. Jalan Malioboro adalah jalan yang terbentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke persimpangan 0 km kota Yogyakarta. Di Jalan Malioboro, kita membeli berbagai macam buah tangan seperti bapia, baju, dan berbagai macam buah tangan lainnya. Cantik kemana saja, tak ada berita sedikit cerita. Kampung Inggris Pare. Kampung Inggris Pare adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, telah mencuri perhatian banyak orang, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Kampung ini telah menjadi destinasi utama bagi mereka yang ingin memperdalam kemampuan berbahasa Inggris. Kampung Inggris Pare berasal dari Basic English Course atau BEC, yaitu lembaga khusus bahasa Inggris. BEC berdiri pada tanggal 15 Juni 1977 oleh Clarence Poussey. Lingkungan kampung Inggris telah tertata sebagaimana lingkungan di sekitar kampus. Di kampung Inggris Pare tersedia banyak warung makanan, penyewaan sepeda, kafe, laundry, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh siswa saat belajar. Pada kesempatan kita belajar di Kampung Inggris kemarin, kita menggunakan jasa lembaga Kesa Kampung Inggris. Kesa Kampung Inggris memiliki banyak kelas dengan kelas yang sangat baik. Di antaranya ada kelas B.J. Habibie, Kiai Haji Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Insinyur Soekarno, Milton, Archimedes, dan masih banyak lagi. Di Kesa Kampung Inggris, kita belajar dalam 2 sesi. Lalu setelahnya kita mengadakan farewell show, di mana tiap-tiap kelas menampilkan penampilan masing-masing sebagai tanda perpisahan dan kakak tutor. Walaupun belajar dengan waktu yang terbatas, tapi itu tidak mengurangi semangat belajar kita dan tetap mendatangkan manfaat di dalamnya. Tahu susu Lembang. Di destinasi terakhir, kami menuju ke pusat produksi tahu susu Lembang yang berada di Bandung, Jawa Barat. Tahu susu Lembang ini sudah berdiri sejak Desember 2008 yang didirikan oleh Bapak Peri Tristianto. Beliau itu aktif di bidang Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat di bidang UMKM. Nah, di sini kami diperlihatkan bagaimana cara membuat tahu susu Lembang.
Dan ternyata tidak mudah loh kawan. Maka dari itu pentingnya kita untuk menghargai makanan. Untuk membuat tahu susu Lembang itu terdiri dari bahan-bahan dasarnya, yaitu ada biang tahu, yang kedua ada bawang merah, yang ketiga ada bawang putih, yang keempat ada kacang kedelai, yang kelima ada margarin, yang keenam ada kunyit, yang ketujuh ada garam, dan yang terakhir yaitu kedelapan ada air. Nah, tahu susu ini bisa bertahan hingga 2 minggu ke depan jika ditaruh di kulkas bawah dan dengan wadah tertutup. Tahu kuning memiliki daya tahan yang lebih lama, karena dalam proses pembuatannya, tahu kuning harus direndam dengan air garam dan kunyit, yang berfungsi sebagai pengawet alami. Sedangkan di dalam proses pembuatan tahu putih tidak perlu melalui proses perendaman. Di tahu susu Lembang, terdapat banyak macam kios dan pusat oleh-oleh. Di antaranya ada kupat tahu Lembang, tahu green tea, tahu kecap, tahu mendoan, dan kembang tahu. Setelah menyaksikan proses pembuatan tahu, kita akan disajikan 1 porsi tahu susu dan kita dipersilakan untuk membeli di pusat oleh-oleh tahu susu Lembang. Ambil gambarnya nih ya sama ini. Nah itu udah rapi-rapi, yuk dibalik, yang udah rapi dibalik, yang belum. Tindak lanjut. Yang pertama, menerapkan dan mengamalkan seluruh pengetahuan dan wawasan yang didapat selama studi banding. Yang kedua, mengimprove kinerja organisasi. Oke, kembali lagi besok. We from Education Section would like to thank you for listening to our journey, and we hope this can be useful for all of you.